saya mau cerita soal ada dua hal di dalam Perjanjian Baru yang kalau kita alami kita suka agak confused, tapi pagi ini saya mau belah itu supaya kita tidak terkecoh, yaitu disebut dengan giat atau bahasa Inggrisnya zeal, Z E A L bahasa Inggrisnya. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu adalah giat. Kalau giat itu kan positif ya pesannya ya. Tapi di dalam Alkitab bisa negatif giat. Ya. Giat tanpa pengenalan yang benar itu sesuatu yang negatif. Tapi kalau api yang membara, membakar itu selalu positif. Nah, tadinya saya mau simpan ini untuk awal tahun supaya kita mulai tahun depan dengan sesuatu yang baru. Tapi minggu lalu tiba-tiba saya diundang dalam Zoom. Kami yang terlibat di dalam kegerakan tahun 80-an di Kota Bandung. Ya, tahun 80-an tuh 40 tahun yang lalu, kegerakan Tuhan di Kota Bandung itu ngumpul di Zoom, siapa yang memulai dari Surabaya, Semarang, ada Palangkaraya, ada Medan waktu itu. Kumpul semuanya yang dulunya dari Bandung dan dari Pulau Jawa secara khusus. Lalu membicarakan mengenai api Tuhan. Api Tuhan tahun 80-an kemana nih katanya, karena tahun 80-an diklaim sebagai tahun di mana kegerakan Roh Kudus terjadi di mana-mana dengan dahsyat. Dan di situ seperti sesuatu mengalir dari dalam diri saya, Roh Kudus bicara untuk memberikan ide-ide atau pewahyuan yang saya dapat selama ini kepada teman-teman yang notabene sudah pada sepuh ya. Dan yang bikin saya amazed, ya, kaget dan cukup prihatin, ternyata kalau kita tidak masuk dalam pengenalan yang dalam, yang akurat, inline dengan firman Tuhan, itu berbahaya. Ya. Orang udah 40 tahun pelayanan masih pakai istilah, kita ini para church, dan kita harus bergerak lagi, tidak di dalam gereja. Gitu ya. Jadi ada istilah church atau gereja dan para church. Terus terang damai sejahtera saya terganggu karena di dalam Alkitab tidak ada para church, yang ada cuma gereja, kepalanya adalah Kristus. Dan mereka semua, tidak semua ya, tapi 50-50 lah, mengklaim bahwa api Tuhan sudah padam. Saya tentang keras. Bahkan saya pakai contoh Elia. Elia tuh pernah merasa dirinya paling berapi-api. Semua orang sudah meninggalkan Tuhan, cuma aku sendiri Tuhan, saya bilang. Ya, saya bukakan bahwa seringkali anak-anak Tuhan kalau dipakai Tuhan merasa dia yang paling panas. Padahal kasus Elia aja, Tuhan bilang ada 7.000 lagi orang seperti kau, Elia. Jadi nggak usah terlalu overestimate ya, bahwa dirinya itu lebih dari segala, tidak ya. Jadi saya bagikan itu. Nah, waktu saya renungkan, saya pikir sudah itu konsumsi untuk komunitas itu ya. Jadi saya cukup vokal di situ. Kemudian setelah saya renungkan, ternyata Roh Kudus juga berbicara dengan sangat lembut, dikatakan ini juga terjadi di dalam gereja. Ya. Definisi api dan zeal ini harus kita clearkan supaya jangan ada di antara kita yang menjadi padam. Jangan ada yang menjadi padam, karena dari api inilah kita terima kesembuhan kita, kesehatan ilahi. Dari api inilah kita terima kelimpahan hidup kita. Dari api yang sama, kita akan digendong sampai masa tua kita tetap menjadi orang-orang tua yang produktif, khususnya untuk keluarga. Memberkati anak cucu itu adalah sesuatu yang powerful. Ya. Dari api yang sama kita mendapat perlindungan. Sekarang kita buka apa itu api. Kita buka Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29. Ayat 29, demikian firman Tuhan. Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi bukan hanya membakar, tapi menghancurkan setiap kekerasan hati. Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Di Lukas pasal 24, saya pernah sharing juga bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara, sharing firman, pewahyuan mengenai Kristus di dalam Alkitab,
kepada kedua murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Setelah Tuhan Yesus menghilang dari pandangan mereka, itu kedua murid bilang, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia menjelaskan tentang kitab suci. Jadi memang api itu adalah adalah firman Tuhan. Ya. Jadi api itu selalu menyala. Kalau kita lihat di hukum Taurat, mesbah tempat pembakaran kurban itu apinya tidak boleh padam. Yang menjaga imam. Ya, imam itu ada Imam Harun itu yang menjaga tugasnya supaya jangan sampai padam. Imam Harun adalah gambaran Kristus. Anak-anaknya, para imam adalah gambaran gereja Tuhan. Nah, anak-anaknya ini bertugas supaya api di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus tidak boleh padam. Jadi tugas kita lah sebetulnya menjaga jangan sampai api itu padam di dalam diri kita. Kalau dari sisi Tuhan, api tidak pernah padam. Karena api adalah firman. Itu tidak pernah padam. Itu api itu menyembuhkan, melindungi, memberikan kita inspirasi, melepaskan kita, membimbing kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Itu tidak pernah padam. Nah, ini yang diklaim oleh sebagian orang bahwa api sudah padam. Ya. Saya sempat sharing juga pengalaman saya sejak tahun 80-an, 81 saya ikut Tuhan sampai tahun ini. Bukan kebetulan Tuhan bawa saya ke beberapa daerah ya, yang di luar Pulau Jawa, ada yang Sumatera, bahkan ada yang di Malaysia, Singapura, dan beberapa tempat lain. Saya lihat bahwa memang api Tuhan tidak pernah padam. Dia bekerja dengan unik setiap suku bangsa. Cuma mereka-mereka yang tidak melihat itu bisa karena memang keluar dari pelayanan, tidak aktif dalam pelayanan, atau pelayanannya tertutup begitu aja, tidak berkembang, sehingga mereka bilang api Tuhan nggak seperti yang dulu. Padahal tidak, saudara. Tidak. Yang mereka kemukakan kebanyakan yang mereka maksud, saya pahami sekarang, yang mereka maksud dengan padam itu sebetulnya adalah zeal atau giat. Ya, coba kita buka Roma pasal 10. Saya berharap apa yang saya sharing ini juga nanti menjadi pedoman kita di dalam Cibubur, komunitas Cibubur City Blessing, ataupun siapapun yang ikut dengan komunitas kita, supaya mengerti bahwa api Tuhan tidak pernah padam, ya, tapi kegiatan bisa padam, atau kegiatan bisa dengan pengertian yang salah. Roma 10 ayat 1 dan 2. Ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini doa Paulus untuk bangsa Israel. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat. Di situ muncul kata giat, atau bahasa Inggrisnya zeal. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya. Jadi zeal atau giat bisa tanpa hati, tanpa pengertian yang benar. Tapi api firman Tuhan, kalau kita bertumbuh dalam firman Tuhan, kita tidak akan salah dalam giat, dalam pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya nomor 1 api. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini, gimana dong Pak supaya tidak salah dalam kegiatan? Nah, Tuhan katakan begini, ya. Di Efesus dikatakan, jadilah pengikut Allah. Be you the imitator of God. Imitator, mengikuti Allah. Karena kita ikuti Allah, apakah Allah juga giat? Ada zeal nggak di dalam diri Allah? Ada, saudara. Yesaya 59, kita buka Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Jadi ini cerita bagaimana Allah menginisiasi dirinya untuk melakukan karya penyelamatan di dalam Tuhan Yesus. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Kita tahu tangan kanan Tuhan adalah, tangan kanan Allah adalah Kristus Yesus. Tangannya sendiri memberi pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Justice-nya yang membantu dia, righteousness-nya. Ayat 17, ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah. Saya bacakan dalam versi King James. Dia mengenakan righteousness, kebenaran sebagai breastplate, sebagai baju zirah. Saudara ingat di Efesus 6,
senjata peperangan kita, baju sirah kita adalah kebenaran atau keadilan. Sama ya dengan Efesus 6. Ini Allah sendiri memakai itu. Allah di dalam Kristus maksudnya, atau Kristus di dalam Allah. Dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ini sama dengan apa yang diberikan Allah, senjata Allah yang diberikan kepada kita. Ia mengenakan pembalasan dengan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Kata kecemburuan di situ adalah zeal. Ya, dalam bahasa Inggris, Bapak Saudara yang punya Android atau yang Alkitabnya ada 2 bahasa, di situ dilihat, kita bisa lihat ayat 17, and was clad with zeal. Zeal, ya, seperti di Roma pasal 10 ayat 2, zeal as cloak. Jadi aktivitas Allah sebelum dia melakukan zeal, kegiatan, dia pastikan righteousness, breastplate of righteousness, ya, baju sirah keadilan, ketopong keselamatan, dan berjalan dengan justice. Baru melakukan zeal. Nah itu sebabnya bagi kita anak-anak Tuhan, bayangkan ya, senjata Allah diberikan kepada kita untuk kita pakai supaya kita dalam melakukan kegiatan atau zeal, semangat di dalam Tuhan itu tidak keliru. Kita tahu identitas kita adalah kita the righteousness atau kebenaran Allah di dalam Kristus, bukan yang lainnya. Tanpa pengertian yang ini yang jelas, saya pikir bukan kebetulan khotbah saya berseri dari mulai senjata rohani, terus masuk ke dalam zeal ini. Karena memang urutannya seperti itu, tanpa saya rencanakannya. Supaya kita semua jangan lemah di dalam menanggapi api. Api itu kan tidak pernah padam, tidak pernah diambil dari kita. Nah biasanya orang yang kurang menyadari bahwa api ini selalu menyala, pada saat dia lelah atau lengah di dalam melayani, maka dia akan mengkondem, akan menjudge keadaan bahwa api sedang surut. Sebenarnya tidak, Allah tidak pernah surut api. Itu karena dia yang kurang bertindak. Coba kita lihat Daniel. Daniel pasal 11. Kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Sini ada nubuatan yang dikatakan oleh malaikat, tapi ini juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Jadi kalau ada orang tidak mengerti perjanjian Allah, akan dibujuk oleh, dalam konteks ini adalah yang dimaksud pembujuk itu adalah orang, tentunya iblis lah di balik semua itu. Dia akan membujuk sehingga murtad atau keluar dari perjanjian. Itu hal yang bahaya dengan kata-kata licin. Lanjut, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya, mengenal itu berarti tahu, mendengar suaranya, tahu firman-Nya, maka dia akan tetap kuat. Kedua, dia akan bertindak. Bahasa Inggrisnya exploit, melakukan sesuatu. Jadi kalau kita merasa lemah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, sebetulnya tidak terlalu jauh. Akar masalahnya adalah kita kurang pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu kuncinya. Nah, ada orang bilang begini, gimana dong Pak saya mengenal Tuhan? Alkitabnya tebal, mulai dari mana Pak? Kita tidak usah terlalu merasa tertuduh melihat Alkitab tebal lalu kita merasa seperti mati angin. Kita mulai dari mana nih? Baca Kejadian, bosan. Baca kitab Injil, ada 4, tebal. Aduh, nanti kalau nggak ngerti gimana aja, seperti frustasi sendiri sebenarnya. Akhirnya kita berdoa, Tuhan aku haus akan Engkau. Tuhan aku dahaga akan Engkau. Tapi nggak baca-baca Alkitab. Ya nggak maju-maju sebenarnya. Sekarang saya mau ada satu lagi istilah ya, yang saya mau kupas tuntas. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari sini ya. Keluar dari pengertian-pengertian yang salah. Yang pertama tadi adalah ya, api dengan zeal itu giat tanpa pengenalan yang benar. Sudah kita definisikan seperti itu. Ya. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Sekarang ada lagi istilah haus. Nah, ya, bisakah anak Tuhan haus akan Tuhan? Kita lihat dulu Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab, baru nanti kita definisikannya. Yohanes pasal 7, ayat 37.
Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, kita pahami dulu ini, kita mantapkan dulu dalam pikiran kita. Kalau kita haus, kita datang kepada Tuhan dan minum. Kalau kita percaya, maka dari hati kita, apa yang kita minum itu akan menjadi sumber mata air. Nah, saudara jangan berpikir kita menjadi sumber mata air. Kita akan langsung dalam waktu yang instan kita tahu semua. Akan nyerocos firman Tuhan dari mulut kita. Belum tentu, saudara ya. Belum tentu. Coba kita lihat sekarang Yohanes pasal, karena itu perlu waktu ya untuk tahu banyak firman. Saudara perlu mendisiplin diri dalam menghafal ayat, lalu bergaul dengan firman. Tapi gimana kalau ayat hafalannya belum sebanyak orang lain? Tenang saja, saudara ya. Ini ada janji firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 14. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan seorang wanita Samaria di pinggir sumur, bicara soal air, ya. Ayat 13 dulu kita mulai, Yohanes 4 ayat 13, Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air ini, dia bicara soal sumur, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Saudara, ini kita perlu perhatikan dengan serius supaya kita nggak salah jalan. Yohanes 7 bilang, barang siapa haus, minum daripada, maka barang siapa percaya. Jadi kalau minum itu, definisi minum itu adalah percaya. Ya kan, minum kan dengan pakai lidah, pakai mulut ya. Betul ya, minum itu pakai mulut. Lidah juga menelan. Kita ucapkan. Lalu Yohanes 7 bilang, barang siapa percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya akan menjadi apa yang kita ucapkan akan menjadi sumber mata air. Ini senada dengan yang dikatakan di Yohanes 4. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, tidak akan haus lagi. Jadi anak Tuhan harusnya tidak haus lagi. Karena dari dalam hatinya akan mengalir, apa yang dia tahu tentang firman Tuhan, sebesar apapun, sebanyak apapun ayat, mungkin cuma 10 ayat, itu akan menjadi sumber mata air. Nanti saya akan jelaskan sumber mata air model apa ini. Ini powerful, ya. Sumber mata air yang mengalir keluar tidak akan pernah habis. Ya. Lalu sekarang kenapa kita menyanyi, Pak? Bagai rusa rindu akan air, hatiku rindu akan kau. Nah, itu sebetulnya adalah bukan haus, tapi zeal. Nah, itu zeal yang positif, jangan salah, saudara. Kita ingin tahu banyak firman Tuhan, itu zeal yang positif, zeal yang seperti Allah lakukan. Setelah kita tahu bahwa kita punya breastplate of righteousness, ya, baju sirah keadilan. Kita tahu bahwa kita punya ketopong keselamatan. Kita tahu Kristus ada di dalam kita. Lalu kita bilang, Tuhan, aku haus akan Engkau. Jangan tertuduh, ya, itu bukan haus. Saya cuma mau beritahu definisi itu bukan haus. Itu zeal, itu kita giat. Kita belum tentu tahu semua. Ada banyak kebenaran yang akan dibukakan oleh 5 jawatan di dalam gereja Tuhan. Sabar saja, ya. Tapi jangan khawatir, sebanyak apapun firman Tuhan yang kita tahu, itu sudah cukup menjadi sumber mata air. Jadi pertama kita ingat bahwa pada waktu kita percaya, kita tidak akan pernah haus. Bapak Ibu Saudara yang ada yang online saat ini, tidak akan pernah haus lagi. Itu sesuai dengan Yohanes 4 ayat 14, kita tidak akan pernah haus untuk selamanya. Zeal, iya. Ya, kita akan giat untuk mencari firman, membaca, merenungkan, bahkan ada yang menulis renungan setiap pagi. Itu semua zeal yang positif. Jadi teruskan itu. Ada yang rindu mendengar firman Tuhan, tiap hari pengennya dengar firman Tuhan, khotbah satu orang diulang-ulang. Itu zeal yang positif. Tapi kita tidak akan pernah haus lagi. Saya ingin cerita bagaimana api itu tidak pernah padam, tapi yang naik turun sebetulnya adalah zeal-nya kita, semangat kita yang naik turun. Tapi api tidak pernah, dia akan terus membakar terus, ya. Ya. Jadi saya mau cerita, saudara, mengenai tokoh kegerakan di Alkitab. Namanya Elia.
Saya pernah khotbahkan itu, tapi saya dapat pengertian yang baru lebih dalam. Nama tokoh kegerakan ini Elia. Elia itu sangat dihormati oleh bangsa Israel. Itu ada dalam 1 Raja-Raja, ya, sangat dihormati oleh bangsa Israel. Ya, dan memang dia dianggap orang besar. Tapi uniknya, saudara, uniknya ini, Roh Kudus, kepala gereja kita, memperkenalkan Elia di dalam kitab Yakobus pasal 5 sebagai manusia biasa. Ini unik. Menurut saya ini satu hal yang nyeleneh. Seorang yang dianggap manusia luar biasa dalam bangsa satu suku, dalam bangsa yang cukup besar, ya, cukup masuk bangsa adikodrati, bangsa Israel, Elia. Tapi Roh Kudus memperkenalkan kepada kita semua sebagai manusia biasa. Elia manusia biasa. Dia berdoa, hujan tidak turun. Dia berdoa sungguh-sungguh, hujan tidak turun. Lalu dia berdoa lagi, tidak ada kata sungguh-sungguh, hujan turun. Kenapa dia biasa? Kalau kita lihat kisahnya Elia itu, dia tuh Raja-Raja 17, itu pertama kali nama Nabi Elia muncul. Dia bukan orang ngetop, bukan orang yang terlalu luar biasa. Orang biasa-biasa aja. Ya. Tapi tiba-tiba muncul 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Raja Israel yang saat itu sudah meninggalkan Allah. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun, tidak akan turun hujan kecuali aku katakan. Tidak dicatat ada firman Tuhan kepada Elia, tidak. Apa yang Elia katakan ini adalah kutipan dari Ulangan pasal 11 ayat 16 sampai 17. Kalau bangsa itu meninggalkan aku, maka aku akan menahan hujan. Ulangan 11 ayat 16 sampai 17. Tidak ada firman Tuhan yang secara audible datang kepada Elia. Elia ngomong tiba-tiba, dan dia menjadi tokoh kegerakan pada saat itu. Sampai tenar namanya di Israel. Hujan tidak turun selama 6 bulan. Kemudian ayat 2 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Jadi dia bicara mengutip ayat ini. Baru firman Tuhan datang untuk memprotek dia. Ini yang dikatakan bahwa the word confirm the word. Pada waktu Elia mengucapkan firman, Allah mengkonfirm akan terjadi kelaparan. Nah, supaya Elia tidak mati, dikatakan pergi ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit sebelah timur Yordan. Engkau akan dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. The word confirm the word. Elia mulai dari perkataan firman Allah yang tertulis, bukan dari perkataan firman Allah yang audible. Kita ini sekarang punya perkataan, itu kan api ya, firman Allah itu kan api ya, walaupun tertulis di api. Nah, kita ini perjanjian baru, anak-anak perjanjian baru ini punya firman dari mulai amanat agung, pergi beritakan Injil, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terikat, dan sebagainya dan sebagainya. Ajar semua bangsa menjadi muridku, itu adalah api. Kalau kita lakukan itu, maka konfirmasi demi konfirmasi dari firman Tuhan akan menyertai hidup kita. Kita tidak akan pernah mengatakan bahwa api Tuhan padam. Tidak akan pernah. Hidup kita akan diwarnai dengan mukjizat-mukjizat penyertaan Allah. Seperti Elia, dikasih makan burung. Itu suatu yang supernatural. Burung bawa roti, saudara. Kalau kita sekarang harus ke kafe baru dibawain roti. Zaman dulu burung. Nah, setelah itu sumbernya yang dari alam itu akhirnya surut. Lalu ayat 8, datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diam di sana, ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kali lagi datang firman Tuhan untuk memprotek Elia karena Elia mengucapkan firman. Ya. Jadi jangan takut kalau kita mengucapkan firman, api akan bekerja, mengkonfirmasi api. Nah, kemudian kita loncat, kita tahu bahwa Tuhan mengkonfirmasi firman-Nya. Kita tahu ada peristiwa janda yang memberi makan Elia itu, anaknya meninggal lalu dibangkitkan oleh Elia. Ya, dibangkitkan oleh Elia. Jadi itu dalam urutan, itu semua bermula dari Elia mengucapkan firman. Bayangkan ya, Elia itu mengucapkan firman, dampaknya itu kemana-mana dalam hidupnya. Apalagi kita kalau mengucapkan firman, janji-janji Allah, itu harusnya dampaknya kemana-mana. Ya, lebih dari Elia. Karena Elia manusia biasa, kita manusia ilahi, manusia Allah, ciptaan baru dalam Kristus. Harus lebih confident.
Setelah itu, baru Tuhan katakan di pasal selanjutnya, ayat 1, 18, Satu Raja-Raja 18 ayat 1. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, Raja Israel itu, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, kali ini muncul kata-kata yang audible. Aku akan beri hujan, pergi. Nah, waktu Elia mau pergi, dia ketemu sama yang namanya Obadya. Obadya ini adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi menjadi pegawai Ahab. Obadya bilang begini, kamu muncul ini ngasih malapetaka. Nanti kalau aku bilang aku melihat Elia, tiba-tiba kamu diangkat oleh Tuhan, kata Obadya ya. Karena Elia tuh ngetop dengan attitude-nya, dengan uniknya dia bisa pindah-pindah tempat. Tuhan bisa pindah-pindahkan dia dari kota ke kota dalam waktu yang singkat. Itu sudah pakemnya seperti itu. Jadi Obadya itu takut melaporkan dia melihat Elia. Gitu. Elia titip pesan lagi, Obadya kasih tahu aku mau ketemu Ahab. Enggak, kata Obadya. Nanti setelah aku ngomong, kamu diangkat Tuhan, pindah, aku dipenggal sama Ahab. Tahu nggak Elia, dia bilang. Pada waktu Isabel, istrinya Ahab itu membunuh semua nabi-nabi, aku simpan 100 orang nabi. Dibagi 2, 50-50, aku supply makanan setiap hari. Kata Obadya. Itu percakapan Obadya dengan Elia. Kemudian Elia menjamin, enggak, aku nggak akan lari, aku mau ketemu Ahab. Kemudian sampailah pada peristiwa di Bukit Karmel. Yang kita tahu ceritanya Elia melawan nabi-nabi Baal. Ayat 22, 1 Raja-Raja 18 ayat 22, ini saya sedang contoh supaya kita nggak deviasi ya. Saya sedang cerita tentang attitude seorang tokoh kegerakan. Ya. Yang pasti, karena pengkhotbah bilang begini, tidak ada yang baru di muka bumi, semua berulang, yang ada itu yang terjadi itu sebenarnya sebelumnya sudah ada. Jadi semua kegerakan yang ada di bumi ini sebenarnya sudah pernah ada, cuma berulang aja. Itu pengkhotbah yang bilang. Ya, jadi saya mau cerita ini mengenai Elia. Ayat 22, Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Elia berkata begitu. Di hadapan rakyat, di hadapan Nabi Baal, hanya aku sendiri seorang yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Ini perkataan nggak benar. Tokoh kegerakan itu sedang membuat statement yang tidak benar. Karena dia baru ketemu dengan Obadya. Obadya bilang ada 100 orang nabi Tuhan yang dia sembunyikan di gua. Artinya nabi yang betul-betul tidak jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Tapi Elia mengklaim hanya dirinya. Ya, ini yang terjadi sekarang, banyak tokoh kegerakan mengklaim, wah kalau dulu lebih hebat dari sekarang. Kami dulu melayani Tuhan, lebih dari orang anak-anak muda sekarang. Enggak benar. Karena kan Tuhan yang melakukan semuanya di dalam kita. Jadi untuk yang overestimate, ya tolong turun sedikit. Nah kita yang underestimate dengan diri kita, ayo naik di dalam levelnya Tuhan. Kita semua penting, berharga di mata Tuhan. Ya. Kemudian terjadilah insiden di mana Elia menang di dalam debat itu, ya, mendatangkan kuasa Allah, dan dia menyembelih 400 nabi Baal. Ya, tidak dikatakan apakah dia yang melakukan dengan tangannya, yang jelas di mata dia 400 itu mati semua. Ya. Kita lihat satu orang dipenggal aja kita sudah stres, 2 orang mungkin kita udah gila. Ini Elia 400 orang, dia masih tetap jadi manusia biasa. Ini semua adalah perbuatan yang kekuatannya dari Tuhan. Kemudian setelah dia menang, maka dia berkata kepada Ahab, ayat 41. Saya loncat-loncat ya, supaya tidak terlalu makan waktu banyak. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian Elia berkata kepada Ahab, pergilah makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan minum, tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi mukanya ditaruh di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya atau pelayannya, naik ke atas, lihat ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas, melihat ke arah laut, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi, demikian sampai 7 kali. Nah, doa Elia seperti ini. Di Yakobus pasal 5 dikatakan Elia berdoa, tidak ada kata sungguh-sungguh. Ini doa kalau kita lihat yang sungguh-sungguh justru ini. Kalau doa yang pertama cuma katakan hujan tidak akan turun kecuali aku katakan. Dia hanya mengutip Ulangan pasal 11. Dia mengutip firman Tuhan, itu disebut sebagai doa yang sungguh-sungguh oleh Yakobus. Doa sungguh-sungguh membuat
berdoa sungguh-sungguh adalah mengutip firman. Makanya minggu lalu saya bagikan mengenai bahwa kita punya more sure prophecy, yaitu firman Tuhan yang tertulis. Itu kita punya. Yang tertulis ini, kalau kita ucapkan dengan hati percaya, itu akan sangat powerful. Lebih powerful daripada kita. Karena Elia ya, mendengar suara Allah secara audible, itu dia perlu doa sampai 7 kali. Ini benar nggak dari Tuhan? Tapi mengutip firman Tuhan hanya sekali manjur. Jadi kita harus biasakan juga untuk percaya bahwa yang kita pegang ini Alkitab ini api. Kalau kita hafalkan, kita ucapkan, kita punya habit seperti itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Kita hafal ayat, kita ucapkan terhadap kehidupan kita, terhadap pekerjaan, pelayanan, itu doa sungguh-sungguh. Menurut Alkitab, Yakobus 5. Tapi kalau kita kata kita dengar suara Tuhan, lalu kita doakan sampai 7 kali, akan terjadi juga. Tapi Alkitab bilang itu doa biasa aja, bukan sungguh-sungguh. Ya, karena perlu effort itu, saudara, untuk percaya suara Tuhan. Terjadikah? Terjadi, saudara. Ada beberapa orang, ya, kesaksian saudara kita salah satu, sedang naik motor, tiba-tiba Tuhan bicara secara audible, kamu akan dapat rumah. Dapat rumah. Ya. Tapi dimulai dari mana itu? Dari firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan. Ya, jadi dua-duanya oke. Tapi kita punya yang lebih oke, yaitu firman Tuhan. Makanya jangan anggap remeh firman Tuhan. Bersyukur kita punya Android, saudara ya. Sekarang kita bisa install firman Tuhan di Android kita, berbagai bahasa. Kita punya api, tidak pernah padam. Ya, tergantung respon kita. Lanjut dulu, tinggal habis waktu, cukup waktunya. Setelah dia mengucapkan itu, pada akhirnya hujan turun. Ya. Ayat sekarang pasal 19. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Ya, perhatikan, Isabel tidak bicara langsung, dia suruh orang. Dia bilang begini, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu, Elia, seperti nyawa salah satu seorang mereka itu. Maka bangkitlah amarah Elia dan roh Tuhan berkuasa atasnya. Seperti itu, saudara? Tidak. Yang terjadi, maka takutlah Elia, lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya, cari aman, ya. Dan sampai ke Beersheba, masuk wilayah, ia meninggalkan bujangnya, pelayannya disuruh pergi, dia sudah mulai galau cuma gara-gara utusan seorang Isabel. Enggak langsung Isabel ngomong. Bayangkan kalau Isabel ngomong langsung di depan matanya, mungkin Elia akan mati berdiri. Ini melalui utusannya. Ia sendiri masuk ke padang gurun, ayat 4, lalu dia bicara gini, cukuplah itu. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Dia minta bunuh diri, tapi Tuhan yang membunuh. Mungkin dia tahu bunuh diri dosa. Ya. Jadi dia suruh Tuhan, tolong bunuh aku. Ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyang. Mulai membanding-bandingkan. Inikah karakter seorang tokoh kegerakan? Iya. Dan sampai hari ini terjadi di banyak anak Tuhan yang mengklaim dirinya hamba Tuhan besar. Sifat ini masih ada. Tapi bersyukur sekarang kita di backup oleh api yang ada di dalam. Kita ini anaknya api. Dari kita baca, firman Tuhan adalah api. Betul ya? Tapi 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan kita adalah dilahirkan dari firman kekal. Berarti kita juga api. Ya. Tapi di dalam daging kita, karakter seperti ini banyak. Minta bunuh diri, merasa tidak lebih baik dari nenek moyang. Ya. Sesudah itu ayat 5, ia berbaring tidur di bawah pohon, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh, bangun, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka di sebelah kepalanya ada roti bakar. Aduh, kurang enak gimana lagi, saudara. Roti bakar itu mantap itu. Jadi bukan dia pergi menyingkir, lalu kafe mendatangi dia. Kalau sekarang kita frustasi, kita ke kafe. Ini Elias, Tuhan udah lihat ini udah parah. Tokoh kegerakan yang satu ini sudah parah. Sehingga aku harus datangkan kafe. Dia tidak perlu ke kafe harus datang ke dia. Dibawalah roti bakar dan kendi berisi air, lalu ia makan minum. Kemudian tidur lagi. Ini bahayanya orang kalau udah patah arang. Jangan sampai terjadi sama kita. Jangan pernah kita patah arang seperti tokoh kegerakan itu. Lalu malaikat itu membangunkan dia lagi, bangunlah, makanlah, ayat 7 ya. Maka bangunlah Elia, lalu makan minum, kekuatannya bangkit. Lalu dia berjalan. Ayat 9, dia masuk ke dalam gua dan bermalam di situ. Lalu Tuhan tanya, Elia, apa kerjamu? Apa kerjamu? Jawab dia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan.
Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup. Dusta lagi, saudara. Tadi sebelum dia sembelih Nabi Baal, dia berdusta. Padahal dia udah ketemu Obaja. Ada 100 orang kok kayak dia. Nggak usah terlalu sombong deh. Itulah istilahnya. Sekarang dia dusta lagi. Dia bilang cuma aku. Lalu dia bilang begini. Lalu firman Tuhan kepada Elia, keluar berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu ya. Angin besar kuat membelah gunung. Angin besar kuat membelah gunung, memecah bukit mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin. Kemudian sudah angin itu datang gempa, tidak ada gempa. Jadi dalam gempa bumi, dalam malapetaka, jangan bilang Tuhan di balik semua itu, tidak ada Tuhan di situ ya. Ada gempa Pak, di situ itu Tuhan melakukan tidak. Tuhan tidak ada dalam hidup pikuk. Itu semua dalam proses alam aja. Dan sesudah gempa itu datang api. Tapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Kalau kita lihat angin, gempa, api inilah yang menghancurkan anak-anak Ayub. Dan orang banyak menuduh bahwa itu perbuatan Tuhan. Di sini dikatakan tidak ada Tuhan di dalam angin, api, gempa. Ini bisa digerakkan oleh iblis ya bisa. Makanya anak-anak Ayub kena semua ini menimpa anak-anak Ayub. Ketika iblis bisa mengakses Ayub, kasih tahu matanya dibuka tuh Ayub ketakutan, berarti bisa diakses. Ini ketiga-tiganya yang pakai iblis ya. Nggak ada Tuhan di situ. Kemudian itu ayat 12, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan still small voice. Jangan lupa, jangan tinggalkan voice. Di dalam kata voice di sini sama dengan kata voice atau suara yang muncul di Kejadian pasal 3. Pada waktu itu Adam mendengar suara atau voice, the voice of the Lord melangkah. The voice bukan the sound. Kalau the sound of the Lord melangkah di Taman Eden, bunyinya tuk tik tak tik tuk tik tak tik gitu kan. Itu namanya the sound. Tapi kalau the voice itu adalah suara Allah. Disitulah Allah hadir. Jadi di mana ada suara Allah, di situ Allah hadir. Bukan dalam gempa, bukan dalam angin ribut. Jangan bilang malapetaka untuk mengajari kita, tidak. Allah mengajari kita melalui voice, the voice of the Lord. Ya. Jadi api itu ada di the voice of the Lord. The voice of the Lord ada di versi tertulis namanya Alkitab. Dan itu ada di bibir kita, ada di hati kita. Nah, ini pelajaran yang dalam dari Tuhan mengenai kasus tokoh kegerakan yang satu. Lalu ditanya lagi sama Tuhan. Ya, Tuhan tanya lagi. Ayat 13, apa kerjamu di sini, hai Elia? Kalau orang nanya sampai 2 kali, berarti pertanyaan pertama jawabannya salah. Ditanya pertama, hai Elia, apa kerjamu di sini? Aku seorang diri yang paling giat, semua sudah meninggalkan Tuhan. Langsung, salah, tanda kali. Lalu tanya lagi, hai Elia, apa kerjamu di sini? Jawabnya sama lagi Elia. Ayat 14, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianku, meruntuhkan mesbah-mesbah, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin cabut nyawaku. Ya, bohong berkali-kali Elia. Lalu firman Tuhan ayat 15, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael. Ada 3 hal. Pertama, kamu balik ke Damsyik, urapi Hazael menjadi raja atas Aram. Itu tugas pertama. Tugas kedua, Yehu, cucu Nimsi, harus kau urapi menjadi raja Israel. Ya, jadi Raja Aram dan Raja Israel harus ada di bawah pengurapan. Karena di perang terus ini. Ngeri. Makanya Tuhan ambil alih. Yang ketiga, Elisa bin Sarfat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Jadi ini bangsa yang berantem sama Tuhan mau dibikin berkolaborasi menjadi bangsa yang satu antara Hazael, Yehu, dan Elisa menjadi satu kesatuan yang memerangi kejahatan. Ini kan strategi yang paling luar biasa. Ya. Diberi tugaslah kepada Elia, tokoh kegerakan pada saat itu. Pertanyaannya, apakah Elia melakukan ini? Sama sekali tidak. Tidak satu. Hanya satu yang dia lakukan, yaitu mengurapi. Bukan mengurapi bahkan. Hanya lempar jubahnya kepada Elisa.
Elisa harus ngejar dia sampai 3 kali disuruh pergi. Elisa pergi. Elisa bilang, no, tidak. Saya akan ikuti kemana Tuanku pergi. Elisa pergi sampai 3 kali. Setelah Elisa mengambil posisi Elia, dia dapat double portion. Sekarang oleh anak-anak Tuhan banyak yang ngejar double portion. Pengen seperti Elisa. Padahal kita bukan double portion, sudah. Kita full version. Kepenuhan Allah ada di dalam Kristus, kepenuhan Kristus ada di dalam kita. Api itu tetap ada di dalam kita. Sekarang masalahnya kita mau bergerak atau tidak. Setelah Elisa menggantikan Elia, baru dia suruh salah satu muridnya, nabi-nabi yang masih muda, datang pertama kepada Yehu. Dia bilang kepada nabinya, kamu bawa minyak, kamu datang Yehu, bawa dia masuk ke dalam kamar, diam-diam kamu tumpahin minyak di kepalanya, bilang kau Raja Israel. Jadi yang mengurapi Yehu bukan Elia, tapi anak PA atau murid dari Elisa. Bagaimana dengan Hazael? Nah, dengan Hazael, Elisa ketemu dengan Hazael, lalu Elisa tiba-tiba nangis. Hazael nanya, kenapa Lis? Elisa bilang, aku melihat kamu berbuat sesuatu yang sangat dahsyat, kamu sembeli orang-orang Israel, ibu-ibu semua kamu bunuh. Terus Hazael bilang begini. Hazael, ya. Terus Hazael bilang begini, nggak mungkin lah Lis, Elisa, nggak mungkin. Aku ini cuma seekor anjing. Itu kalau Bapak Ibu Saudara mau baca ada di kita 2 Raja-Raja 8 ayat 15. Ya. Kemudian Yehu, bagaimana menjadi raja ada di 2 Raja-Raja 9 ayat 6. Ya, Hazael bilang gitu, nggak mungkin aku ini anjing. Tapi dengan perkataan itu, Hazael pergi, lalu dia bunuh Raja Aram, dan dia melakukan persis yang dilihat Elisa. Dia menjadi raja tanpa pengurapan, Yehu menjadi raja dengan pengurapan. Akhirnya yang tanpa pengurapan sama pengurapan dia berantem lah. Padahal tadinya mereka ditentukan Allah untuk berkolaborasi. Api itu tetap terjadi, tapi kalau api itu tidak benar dihandle, itu akan parah hasil. Api tetap terjadi, 3 poin itu tetap terjadi. Tapi rusak karena bukan Elia yang melakukan. Perang terus Arab sama Israel. Ya, api tetap terjadi. Selalu, saudara ya, itu sebabnya kegiatan atau zeal itu harus berdasarkan api yang benar dari Tuhan. Ada kisah di Perjanjian Lama, anak-anak Harun itu membawa api. Harusnya dia bawa api yang dari dalam, bukan dari api asing. Nah, dia bawa dari tempat lain sehingga menjadi api asing begitu kan. Dan keduanya disambar oleh Tuhan, mati di tempat. Karena bawa api yang lain. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang giat-giat untuk Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar. Ya, akhirnya blunder sendiri, keblinger sendiri. Di Perjanjian Baru ada contohnya. Yohanes itu punya assignment dari firman Tuhan, nubuatan tentang dia ada. Dia punya zeal yang kuat. Tapi karena dia terbakar dengan nilai-nilai moral dan etika yang begitu kuat sampai akhirnya dia ngomongin Herodias, istrinya Herodes. Akhirnya dia masuk penjara karena membicarakan Herodias, bukan karena memberitakan Injil, dan sampai dia dipenggal. Ya. Murid-murid Tuhan diutus 12 orang, terjadi 3 insiden yang negatif. Dia merasa siapa yang paling besar, lalu merasa eksklusif, ada orang di luar kita Tuhan yang ngusir setan, kita apain orang itu. Ya. Kemudian dia merasa arogan, waktu masuk Samaria, orang Samaria menolak Tuhan, apa kita suruh api turun dari langit? Lalu Tuhan bilang, kamu tidak tahu roh apa yang ada di dalam. Tuhan ingin Roh Kudus yang dalam kita, bukan roh Elia, bukan roh Yosua, bukan roh yang lain. Tuhan ingin zeal kita itu berdasarkan spiritnya dia. Tuhan tidak ingin kita mengidentifikasikan diri kita dengan orang lain. Dia ingin kita mengidentifikasikan diri kita dengan api. Namanya juga Bapak. Inginlah anaknya identifikasi dirinya, anak-anaknya mengidentifikasikan dirinya dengan bapaknya. Gitu ya. Yo, bayangkan kita punya anak misalnya. Ya, lalu anak itu lahir ditolong oleh seorang dokter namanya dokter A. Ya. Kemudian anak itu makin besar bilang aku dokter A, kan tersinggung kita orang tua sebenarnya. Kamu anakku nak, bukan anaknya dokter. Ya. Nah memang dalam kita mengikut Tuhan, kita lahir baru, ada orang-orang yang memberitakan Injil. Kita dengar firman-Nya atau kita kagum dengan orang, tapi kita tetap anak Allah, bukan anak orang, bukan anak orang lain. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu ditaruh di dalam kita dengan cemburu.
Ya, jadi jangan kita bangkitkan cemburu dia. Tuhan lebih suka kita mengidentifikasikan diri, aku anak Allah. Aku kebenaran Allah di dalam Kristus. Jangan bilang aku generasi Yosua. Cemburu Tuhan. Bukan Yosua yang melahirkan. Aku generasi Elia. Itu hal-hal negatif yang bisa muncul ya di dalam pengikut Tuhan kalau kita tidak selaras dengan api Tuhan. Sampai mana tadi Elia ya? Ada 3 tugas, ada 3 tugas yang diberikan kepada Elia, tidak satu pun dituruti, sehingga kacau balau. Nah, ayat 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 18, Tuhan bilang begini, tetapi aku akan meninggalkan. Bahasa Inggrisnya bilang, aku telah meninggalkan, aku reserve. Jadi bukan akan. Aku reserve 7.000 orang Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Dengan kata lain, Tuhan ini ngomongnya halus kepada Elia. Elia, jangan sok kamu yang paling benar deh. Ada 7.000 orang mirip kamu. Aku simpan. Apa kesimpulannya, saudara? Kegerakan Tuhan memang yang idealnya dari api. Tapi kalau kita tidak inline dengan api Tuhan, dengan firman Tuhan, kita akan menjadi seperti Elia. Itu sebabnya kenapa saya sekarang mengerti, kenapa Roh Kudus, kepala gereja kita, Kristus, memperkenalkan Elia kepada kita sebagai manusia biasa. Kita bisa belajar dari sini bahwa perkataan Tuhan yang tertulis itu manjur. Bukan berarti yang audible tidak manjur. Yang audible itu biasanya campur dengan feeling kita, dengan perasaan kita. Biasanya diolah-olah. Bukan yang jadi masalah bukan suara Tuhan. Feeling kita ini banyak bermasalah. Ya. Petrus itu jalan di atas air bukan karena tertulis dalam kitab Taurat. Maka seorang Petrus, seorang murid Tuhan, Petrus akan berjalan di atas air. Tidak. Karena dia mendengar perkataan yang audible dan dia harus mempertahankan belief systemnya. Selama dia mempertahankan belief systemnya, itu tugas kita semua. Selama dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia merasakan angin bertiup, dia mulai tenggelam di dalam hadirat Kristus Yesus. Tuhan tolong. Dan kata melihat, ini cerita yang saya sedang kutip ini, cerita di Matius pasal 14 Yohanes pasal 14 kalau tidak salah. Ya. Petrus berjalan di atas air, Tuhan bilang, datanglah. Nah, kata datang ini audible, dia dengar, bukan tertulis di dalam kitab Taurat. Tidak. Lalu dia berjalan di atas kata datanglah. Ya, dasarnya itu. Bukan karena hukum gravitasi tiba-tiba ditiadakan. Kalau ditiadakan, semua murid yang 11 keluar dari perahu bisa berjalan semua. Ini cuma Petrus. Ya. Jadi dia berjalan di atas kata datanglah. Lalu dikatakan ketika dia merasakan tiupan angin. Bahasa Inggrisnya when he saw. Ketika dia melihat. Melihat di situ adalah bahasa Gerikanya blepo. Dia discern. Dia mulai melihat ada yang nggak beres nih. Kok saya bisa jalan di atas air? Ketika saat itu dia tenggelam. Itu blepo yang negatif. Blepo bahasa Gerika masuk mendiscern, membedakan keadaan ini kayaknya nggak real. Maka dia mulai tenggelam di hadirat Tuhan. Yesus di depannya persis. Dan Tuhan Yesus tolong. Nah, ada kata blepo yang positif. Ketika Yesus melihat 5.000 orang laki-laki, lalu melihat 2 ikan dan 5 roti, maka dia menengadah ke atas, melihat. Kata yang sama dipakai blepo. Tapi ini blepo yang positif. Dia melihat kelimpahan Tuhan akan memenuhi sehingga 2 roti dan 5 ikan dan 2 roti akan memenuhi 5.000 orang. Maka terjadilah dia melihat kepada Allah. Petrus melihat kepada dunia, fakta. Dia tenggelam. Yesus melihat kepada Allah, dia bisa memberi makan banyak orang. Kata kuncinya adalah api itu, perkataan Tuhan tetap bekerja dahsyat, baik secara audible ataupun tertulis. Nah, Tuhan tahu kalau audible itu akan berantem dengan feeling kita, dengan indera kita. Tapi yang tertulis itu fix, itu ketetapan undang-undang kerajaan surga. Dan kita punya itu, saudara. Oleh karena itu maju terus, karena dari api itulah kelimpahan saudara akan keluar, umur panjang, saudara akan, Bapak Ibu Saudara dan saya juga akan digendong oleh Tuhan. Kita akan maju dalam pelayanan bersama-sama bergandengan tangan. Kita akan maju dalam segala hal. Janji-janji Allah milik kita semua. Amin.